Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat miliknya Tuhan. Ibadah pada pagi hari ini kita lakukan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam ibadah pada pagi hari ini. Berkat yang Engkau sediakan ya Tuhan dalam ibadah ini, curahkanlah bagi seluruh jemaat-Mu yang boleh hadir dalam ibadah pertama ini, menikmati berkat rohani, pemulihan yang Tuhan kerjakan, sukacita ganti duka cita, pengharapan ganti keputusasaan, kesembuhan ganti sakit penyakit. Dan biarlah karya Roh Allah bekerja leluasa dalam ibadah pertama ini. Maka berkatilah ya Tuhan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya, dan kami mau beria-ria di hadapan Allah penyelamat dan penebus kami. Terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sungguh Tuhanlah kekuatan dan kehidupan kita. Amin. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan berkatku sama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan berkatku sama. Kekuatan di atas katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Amin. Kita ingin pujian ini bahwa kasih setia Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Sama-sama katakan kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan dan setia bagiku. Limpahkan segalanya dalam surganya, sangat besar bagiku. Semuanya katakan aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan kasih-Ku. Kita naikkan pujian ini sambil kita mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dalamnya kasih-Mu, darahnya yang tercurah melayakkan hidup kita untuk memiliki hubungan yang intim dan dekat dengan Tuhan. Yang termulia sama. Melalui pujian
bagian ini kita mau bersyukur untuk karya penyelamatan Tuhan dalam hidup kita. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Haleluya Yesus, Engkau kami sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembahmu. Kau ku sembah, Bapa mulia, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Menyembahmu, katakan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembahmu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu, Kau Bapa yang selalu haleluya, isi hatiku. Makasih Yesusku, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, aku percaya janji-Mu ada. Amin Tuhan, kami percaya kuasa wajah dalam hidup kami. Haleluya. Di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terwujud dalam kehidupanku. Bergerak di dalam kekuatanku, ku percaya. Katakan dengan sungguh-sungguh, ku percaya. Amin. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Makasih Tuhan, ku berserah di dalam kekuatanku. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir
Kepada hambanya kami persilakan. Ukirlah janji-Mu ya Tuhan di dalam hati kami. Ukirlah supaya kami selalu mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan yang kami percaya. Sebab kekuatan kami tak dapat diandalkan. Hanya kekuatan dalam pengharapan akan janji Tuhan yang menguatkan kami. Hari ini ukirlah Tuhan, seturut dengan firman-Mu yang akan kami dengarkan. Biarlah Engkau mengukir janji-Mu dalam hati kami. Kami mengucap syukur, kami menyediakan diri kami untuk dikerjakan oleh Allah melalui firman-Mu. Mari berfirmanlah. Kami siap mendengar, kami siap melakukannya. Allah Roh, pimpinlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Semua baik karena Tuhan itu baik adanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk bulan Februari yang adalah bulan kasih. Dan dalam tema besar bersama lebih kuat, hari ini kita akan merenungkan perihal kasih. Karena kasih itu adalah pengikat untuk kebersamaan. Kasih pengikat untuk kebersamaan. Mari hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diberi tema hendaklah kasih itu tulus ikhlas. Saya mengajak Bapak Ibu membuka Alkitab di dalam surat Roma pasal 12 ayat 9 sampai ayat 10 yang saya akan bacakan di dalam terjemahan Alkitab terjemahan baru jilid yang kedua. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kasih itu tulus ikhlas. Bencilah yang jahat. Berpautlah pada yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pemilu dilaksanakan pada tanggal 14 Februari. Tepat pada hari Valentine Day. Tepat pada hari kasih sayang. Saya tidak pernah bertanya kepada KPU kenapa pemilu itu dilaksanakan tepat pada hari Valentine Day. Valentine Day ya. Saya tidak pernah bertanya. Tetapi saya menduga momen ini dipakai oleh KPU untuk sebuah pengharapan pemilu yang dipenuhi dengan damai dan cinta kasih. Kenapa ada harapan seperti itu Bapak Ibu? Karena biasanya hari-hari menjelang pemilu suhu politik itu memanas. Bukan hanya para calon-calon yang sedang berjuang untuk duduk di kursi kepemimpinan negara ini. Bukan hanya calon-calon yang berjuang untuk duduk di parlemen, di legislatif. Tetapi situasi memanas itu bisa dirasakan sampai ke akar rumput. Yaitu para pendukung-pendukung dari paslon-paslon yang ada. Maka itu perlu diredam. Maka itu perlu sedapat mungkin dikurangi. Hingga kemudian semangat kasih sayang Valentine Day itu digunakan untuk hari pencoblosan atau hari pemungutan suara.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya pikir khotbah tentang kasih atau bertema kasih, atau yang selalu ada kata kasih di dalamnya adalah sebuah khotbah yang dominan di gereja-gereja Kristen. Karena setiap orang melihat orang Kristen itu selalu ingat, oh ini agama yang ajarannya adalah kasih. Bagaimana tidak? Allahnya saja disebut adalah kasih. Allah itu kasih. Jadi ini agama yang dari ujung rambut sampai ujung kaki para pemeluknya, yang tampak itu adalah kasih. Maka khotbah-khotbah tentang kasih itu sering disuarakan Bapak Ibu sekalian. Kenapa demikian? Tentu karena setiap situasi sosial dalam kemasyarakatan, dalam dunia sosial politik, dalam dunia sosial gerejawi, selalu ada potensi untuk timbulnya gesekan. Selalu ada potensi untuk timbulnya kebencian. Meskipun kasih itu disuarakan dan harus selalu disuarakan, karena potensi-potensi kebencian itu selalu ada saja peluangnya. Selalu ada peluang untuk terjadinya perpecahan di tengah upaya untuk mempersatukan. Selalu ada potensi untuk timbulnya kerusakan destruktif di tengah usaha untuk membangun atau konstruktif. Maka penting sekali, apalagi kalau di momen Februari kita selalu diingatkan akan pentingnya hidup dalam kasih. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dan hari ini kita diajar oleh firman Tuhan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Menurut terjemahan bahasa Indonesia jilid yang pertama. Apa artinya kasih itu jangan pura-pura? Kasih itu jangan dibuat-buat. Kasih itu mesti genuine. Kasih itu mesti asli. Kasih itu tidak simulasi, apalagi ilusi. Saya tidak sedang berpantun ya, meskipun saya sedang diiringi musik ini, saya mesti menyesuaikan nada saya dengan alunan musik begitu ya. Kasih itu yang tidak pura-pura itu adalah kasih yang asli. Ia bukan simulasi. Kita selalu pernah melihat ada simulasi gempa, ya. Orang-orang yang di daerah rawan gempa, rawan tsunami itu ada alat yang ditanam di sana, ditempatkan di sana, lalu seluruh masyarakat itu dilatih. Dilatih dengan semua bohong-bohongan. Gempanya ya bohong-bohongan, sirine tanda bahayanya juga berbunyi dalam keadaan bohong-bohongan. Semua masyarakatnya berteriak ketakutan lalu melarikan diri ke tempat-tempat yang menjadi poin-poin keselamatan, itu juga teriaknya bohong-bohongan. Karena semuanya simulasi. Semuanya hanya latihan belaka. Semuanya hanya percobaan. Kasih itu tidak boleh simulasi. Yaitu sekedar, maaf, speaker kita yang sebelah kiri itu memang agak trouble. Tolong bisa dikurangi aja. Kasih itu tidak bisa dibuat-buat seperti ini. Kasih itu mesti asli, genuine. Kasih itu mesti tulus ikhlas. Dan sini kita menghadapi sebuah problem.
Kalau kasih itu genuine, harus genuine. Kalau kasih itu mesti asli. Bagaimana jika hati saya sedang terluka, Pak? Bukankah kalau hati saya sedang terluka, dilukai oleh perkataan orang lain, dilukai oleh sikap orang lain, dilukai oleh perbuatan orang lain yang tidak sengaja, apalagi yang benar-benar sengaja dia melakukannya untuk melukai saya. Pak, bukankah yang muncul aslinya itu kebencian, bukan kasih? Pak, bukankah yang muncul itu adalah sebuah ungkapan emosional? Itu yang asli. Bagaimana di tengah keadaan seperti itu kita dapat mengasihi secara asli? Di tengah hati yang luka, bagaimana mungkin saya mengeluarkan kata-kata yang menyejukkan? Di tengah-tengah seperti itu, yang asli itu kebencian, Pak, bukan kasih. Bapak Ibu, ini tantangan ketika firman Tuhan katakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Hendaklah kasih itu tulus, ikhlas. Ini tantangan. Karena ada dua sikap, yang satu salah dan satu benar. Sikap yang pertama itu adalah, kalau kasih itu genuine, maka genuine juga, asli juga kebencian, Pak. Tuhan kan katakan, kasih itu jangan pura-pura. Maka kalau saya marah, saya juga tidak pernah pura-pura, Pak, dengan marah itu. Kalau saya benci, ya asli kebencian saya, Pak. Kalau saya sedang geram, itu saya, Pak. Tidak pernah saya itu bersandiwara dalam kegeraman dan kebencian saya. Kalau saya tidak suka sama seseorang, asli murni, Pak. Apa yang saya keluarkan, apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan, itu asli, itu murni, tidak pura-pura. Saya itu memang tidak pernah mau pura-pura. Kalau kasih ya kasih betulan, kalau benci ya benci betulan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan, ini menjadi tantangan buat kita. Seorang komentator film, ketika ia sedang menceritakan tentang sebuah kisah dalam sebuah film, ada sebuah film yang ia kasih tagline dalam komentarnya itu adalah balas dendam yang memuaskan. Ya. Balas dendam yang memuaskan. Film ini rupanya bercerita tentang seorang yang diperlakukan semena-mena, disakiti, diperlakukan tidak manusiawi, artinya dipenuhi dengan segala macam tindakan yang tidak adil dalam hidupnya. Istrinya diperkosa, hidupnya dibuat terlantar, lalu tiba-tiba ia merancangkan sebuah balas dendam. Dan balas dendam yang dilakukannya diwujudkan dalam sebuah tindakan yang sangat brutal. Sebuah ungkapan dari kebenciannya ditampakkan begitu rupa ketika ia menghabisi orang-orang yang pernah menyakitinya satu persatu. Maka benar kalau komentator film ini berkata, film ini berisi balas dendam yang memuaskan. Karena mewakili setiap hati yang dipenuhi kebencian ketika menonton film ini akan terpuaskan. Wah, rasanya puas nih. Kalau bisa nyakiti, kalau bisa menginjak-injak orang yang pernah menginjak-injak kita. Rasanya juga puas tuh kalau melihat orang yang membuat saya menderita, tiba-tiba dengan cara tertentu saya juga bisa membuat dia menderita.
Puas sekali. Film ini mewakili kepuasan emosional orang-orang yang sedang memendam kebencian. Tetapi menjadi pergumulan. Kalau demikian, di mana kasih yang tulus, ikhlas dan asli itu? Di mana kasih yang tidak pura-pura itu? Menjadi sebuah pergumulan. Apakah kalau kasih yang tidak pura-pura itu artinya kebencian juga tidak boleh pura-pura? Kalau Tuhan berkata kasih itu jangan dibuat-buat, apakah artinya kebencian kita juga tidak boleh dibuat-buat? Artinya apa yang ada dalam hati kita, kalau kita senang ya kita tertawa, kalau kita sedih, kalau kita benci ya kita itu kemudian mengungkapkan itu apa adanya. Bapak Ibu sekalian, saya mau katakan, hanya ada satu kasih yang tulus ikhlas. Kebencian tidak pernah tulus ikhlas. Saya katakan ya, hanya ada satu dan itu untuk kasih, tulus ikhlas. Karena kata tulus ikhlas tidak pernah dipakai untuk kebencian. Tidak. Yang tulus ikhlas itu adalah kasih. Lalu bagaimana Pak, kalau hati saya sedang dilukai oleh seseorang atau sekelompok orang? Saya berkata, sikap yang benar adalah, ini sikap yang kedua. Lihatlah, ketika kamu ingin membalas apa yang ia lakukan kepadamu, ketika hatimu itu dikuasai oleh kebencian, lihatlah, sadarilah bahwa yang bermasalah bukan hanya orang yang sedang menyakiti kita, tetapi yang sedang bermasalah adalah diri kita juga. Ketika kita dikuasai oleh kebencian, lalu kita ingin genuine dalam hal mengungkapkan kebencian itu, sebelum engkau mengungkapkannya, sadarilah bahwa kegenuinan dalam kebencian itu adalah sebuah tanda, sinyal problem dalam hidupmu, dalam hidupku, dalam hidup kita. Itu sama seperti orang yang tiba-tiba kok lehernya ini tegang ya. Tubuh sedang memberi sinyal. Oh, gara-gara bapak itu tadi ngasih saya jeroan, ngasih saya itu makan lemak-lemak terlalu banyak. Oh, kurang ajar bapak itu, kan itu ya. Bapak itu ngambilnya, saya makannya, di situ tuh makanannya banyak lemaknya. Yang salah bukannya penjual, Bapak Ibu. Yang salah adalah kita yang makan juga. Ketika leher kita tegang, kita tahu bahwa ada masalah dalam tubuh kita. Ada kelebihan kolesterol, ada kelebihan lemak. Ada mungkin tekanan darah tinggi. Karena saya juga pengidap darah tinggi, harus hati-hati juga. Itu sinyal-sinyal. Makanya respon yang benar adalah kalau kita itu sedang sakit hati dan ingin mengungkapkan kebencian kita, lebih baik berdiam diri, karena sebenarnya itu sedang memberi sinyal. Bukan hanya dia yang bermasalah, tetapi diri kita juga yang bermasalah. Mari kita buka 1 Yohanes pasal 2 ayat 5 sampai 6. 1 Yohanes pasal 2 ayat 5 sampai 6. Namun siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah.
Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Siapa yang mengatakan bahwa ia tinggal di dalam Dia, di dalam Allah, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya bacakan sekali lagi ya, ini penting sekali. Namun siapa yang menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Siapa yang mengatakan bahwa ia tinggal di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau ada kebencian yang ingin kita ungkapkan, bukan kasih yang kita ungkapkan dengan genuine, tapi kebencian yang kita ingin ungkapkan dengan genuine. Sebenarnya itu adalah sinyal kita itu belum menjadi penurut-penurut Allah. Kita itu belum menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Kita itu belum membuka diri kita untuk kasih Allah sempurna di dalam diri kita. Seorang pendoa yang hidup pada tahun 1800-an berkata seperti ini, pendoa Kristen. Kasih Allah itu ada di pusat, di tengah-tengah hati kita. Sinarnya begitu terang, sanggup menerangi seluruh hati manusia, hati seorang manusia. Tetapi terang itu sedang ditutup oleh gantang-gantang kebencian. Terang yang ada di dalam hati manusia itu sedang ditutup oleh gantang-gantang kebencian. Maka yang semakin dipertebal ketika seseorang membenci adalah gantang itu semakin tebal. Semakin membuat kasih Allah yang ada di dalam dirinya itu tidak tembus keluar. Maka yang mampu diungkapkan oleh seseorang bukanlah kasih yang tulus ikhlas, tapi kebencian yang apa adanya. Luapan emosi yang apa adanya. Yang dilakukan adalah pelampiasan kemarahan apa adanya. Yang terjadi kemudian ada banyak percederaan. Pendoa ini berkata, maka yang perlu dilakukan adalah buka gantangmu, bukalah gantang kita. Kalau kita tahu kebencian itu jahat, sebagaimana kata firman Tuhan ayat yang ke-9 tadi, hendaklah kasih itu tulus ikhlas. Bencilah kejahatan dan lakukanlah yang baik. Kalau ada seseorang menyakiti kita, lalu yang timbul di dalam hati kita adalah keinginan untuk membalas sakit hati itu, melampiaskan sakit hati kita itu. Kita mau rusak dia, kita mau rusak pekerjaannya, kita mau rusak pelayanannya, dan rasanya puas kalau saya melihat dia rusak. Ketahuilah firman Allah, bencilah kejahatan. Dan kalau kita tahu kejahatan itu ada dalam hati kita lebih baik berhenti. Yang bermasalah bukan hanya dia rupanya, tetapi aku juga sedang bermasalah. Ada gantang-gantang yang menutupi kasih Allah tidak bersinar di dalam hatiku. Itu mesti kita lakukan. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan, barang siapa sempurna kasih Allah dalam hidupnya, ia menjadi penurut-penurut firman Tuhan. Barang siapa dikuasai oleh kasih Allah dalam hidupnya, memberi dirinya untuk dilepaskan dari kuasa kebencian dan membalas, maka kasih Allah sempurna di dalam dirinya. Ia membenci kejahatan. Bahkan ia menyadari kalau ada yang jahat di dalam dirinya, ia ingin dibereskan itu oleh Tuhan. Supaya ia melakukan apa yang baik,
bukan apa yang jahat. Jadi kalau seseorang percaya itu disakiti, dia kemudian tidak pula kemudian berpura-pura kepada orang yang menyakitinya untuk senyum-senyum. Terus, kamu baik, tapi di belakangnya ternyata dia penuh dengan kebencian. Tidak begitu. Ia jujur pada keadaan luka hatinya. Ia jujur pada keadaan ia terluka, sakit dengan kata-kata orang yang atau perlakuan orang terhadap dirinya. Tetapi hatinya tidak pernah dia dapat menyangkal bahwa ada begitu kasih yang besar meluap dalam hatinya. Ia tahu ia sakit dengan kata-kata orang itu atau perbuatan orang itu, tapi ia tidak bisa memungkiri kasih Allah dalam hatinya itu meluap. Sehingga ia berkata, aku memang tidak suka dengan kata-katamu, tetapi aku tidak pernah mengharapkan kamu celaka. Aku pun tidak akan pernah merancangkan untuk kamu celaka. Sukacitamu menjadi sukacitaku juga, kecelakaanmu menjadi kesedihanku juga. Sehingga kalau orang yang berbuat salah kepadanya itu membutuhkan pertolongannya, ia akan salurkan bantuan itu apa adanya keluar dari hatinya tulus ikhlas. Keluar dari hatinya yang dikuasai oleh kasih Allah. Bapak Ibu sekalian yang kasih oleh Tuhan, yang seperti ini tidak bisa dikerjakan dengan kekuatan manusia, tidak bisa. Yang seperti ini tidak bisa kemudian manusia berusaha melupakan orang yang menyakitinya, tidak bisa. Orang amnesia saja diberi obat untuk sembuh supaya ingat. Masa kita yang masih ingat itu mau dibuat kasih obat supaya lupa? Kan tidak. Maka tidak bisa dengan kekuatan manusia, hanya dengan kekuatan kasih Allah. Ingatlah akan kasih Allah yang mengerjakan kita. Ini tubuh dan darah Tuhan ada di hadapan kita. Mengapa Kristus bisa mengasihi orang-orang yang berdosa seperti kita ini dahulu? Kenapa? Padahal dosa itu begitu menjijikkan. Karena di dalam hati Kristus ada kasih kepada orang yang tidak pernah ia rancangkan kecelakaan pada orang itu. Kepada seorang perempuan pezinah, Kristus mengasihinya. Ia tak pernah, meskipun dosanya itu menyakiti hati Tuhan, tapi Tuhan tak mau merancangkan apa yang jahat untuk dirinya. Yang Tuhan harapkan adalah pertobatannya. Hai ibu, hai perempuan, aku pun tidak menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, kata Tuhan. Oleh sebab itu dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6 tadi, barang siapa berkata ia ada di dalam Allah, ia wajib hidup seperti Kristus hidup. Kasih Kristus itu mengalir keluar, tidak seperti air yang ketika kasih itu tanpa ada ketika keadaan baik. Ketika keadaan tidak baik, diterpa sinar matahari, air itu menguap, kasih itu hilang. Kasih yang seperti ini pura-pura. Tapi hendaklah kasih kita itu bersinar seperti matahari. Entah mau diselimuti apapun juga, matahari tetap bersinar. Meskipun mau ditutupi seperti apapun juga oleh awan, suatu saat matahari akan menembusnya dan bersinar. Bapak Ibu, yang seperti ini tidak bisa dikerjakan oleh tangan manusia, tetapi oleh tangan Allah sendiri. Apa mungkin Pak? Pak Denny, apa mungkin Pak yang seperti itu? Saya jarang mendengar kesaksian, tetapi beberapa kesaksian membuat saya tahu Engkau berkarya luar biasa Tuhan.
seorang orang percaya yang disakiti luar biasa oleh teman sekerjanya. Tetap bisa menunjukkan kasih kepada teman sekerjanya yang sedang membutuhkan pertolongan. Ketika teman sekerjanya yang menyakiti dia itu sakit, dia tidak berkata, itu akibat perbuatannya nyakiti aku, makanya dihukum Tuhan. Dia tidak berkata seperti itu. Tapi ia berkata kepada saya pun ikut mendoakan. Sungguh-sungguh saya ikut mendoakan. Kiranya rekan saya ini disembuhkan oleh Tuhan. Ada seorang yang diperkosa, seorang perempuan. Yang saya ceritakan ini real Bapak Ibu. Ada seorang yang diperkosa, seorang perempuan. Bercerita kepada kami, bukan hanya saya, pada sekelompok orang. Betapa ia benci bukan hanya kepada pemerkosanya, tapi pada setiap laki-laki ia benci. Sebelum ia dipulihkan oleh Tuhan, setiap melihat laki-laki ia benci sekali. Kena imbasnya itu semua laki-laki. Tetapi ketika ia membuka dirinya, melepaskan gantang kebencian dalam hatinya itu, dan membuat sinar Allah yang ada di pusat hatinya itu menerangi seluruh hatinya. Orang perempuan ini berkata, sekarang saya bisa mengampuni, bahkan sekarang saya bisa berdoa, kiranya orang-orang yang pernah memperkosa saya diberkati hidupnya oleh Tuhan, disadarkan oleh Tuhan. Luar biasa. Luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, 1-2 kesaksian saya bisa ceritakan lagi, tapi saya simpan untuk sore nanti. Ya, kalau diceritakan semuanya di sini kan saya kehabisan cerita nanti ya. Tetapi adalah itu karya Allah. Apa yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia, dikerjakan oleh Allah. Makanya guru saya yang saya pernah sharingkan ketika kita persekutuan rohaniwan, saya pernah sharingkan kepada rekan-rekan rohaniwan, seorang guru saya punya banyak dosen Bapak Ibu, tetapi hanya 2-3 guru saya punya. Artinya apa? Mereka lebih dari dosen, mereka guru-guru yang membagi hidupnya untuk saya, yang membagi pengalamannya apa adanya untuk saya. Dan seorang guru saya berkata kepada saya begini, dalam pelayanan jangan pernah berupaya untuk mengubah seseorang, karena kamu tak mampu mengubah seseorang. Yang kamu bisa lakukan adalah kasihi orang itu dengan tulus ikhlas. Itu yang bisa kamu lakukan. Saya ingat kata-kata guru saya ini. Kamu tak bisa merubah seseorang, hanya Allah yang bisa merubahnya. Tetapi yang bisa kamu jaminkan dalam pelayananmu adalah layani setiap orang dengan tulus ikhlas. Layani dengan kasih yang tulus ikhlas, yang tidak pura-pura. Dalam segala keadaan, apakah orang itu sedang di atas, apakah orang itu sedang di bawah, tetap dengan tulus ikhlas kamu layani. Apakah orang itu dalam hidupnya ketika ia beruntung memberkati engkau banyak, turut berbagi dengan engkau banyak, ataukah orang itu sama sekali tidak pernah berbagi dengan engkau? Satu hal, tetap layani dengan tulus ikhlas tanpa membedakan. Bapak Ibu, kalau ada seseorang yang sedang menyakiti hati kita, jangan hanya berupaya, tidak boleh berupaya untuk membalasnya dengan kejahatan, apalagi merancangkan kejahatan untuk dia. Puas kalau ia rusak, puas kalau ia jatuh, jangan. Tapi sekaligus juga jangan berupaya untuk mengubah dia. Karena satu hal yang perlu kita upayakan adalah kasihku kepada dia tulus ikhlas saja. Doaku untuk dia tulus ikhlas saja, itu saja.
Itu yang bisa kita lakukan. Sebab apa yang tidak bisa dikerjakan oleh tangan kita akan dikerjakan oleh tangan Allah. Amin. Di tengah-tengah kita merawat kebersamaan lebih kuat, satu hal saja kuncinya. Kasih setiap orang dengan tulus ikhlas. Layani setiap orang dengan tulus ikhlas. Doakan yang terbaik untuk setiap orang. Ayat 10. Roma pasal 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Mari lihat di kanan kiri kita, muka belakang kita. Semuanya adalah brother and sister. Saudara-saudara seiman kita di dalam Tuhan. Amin. Bukan orang lain. Amin. Yuk, kita mau kasih. Kita mau kasih orang-orang yang ada di dalam keluarga Yesus Kristus ini. Sebagai saudara. Supaya kebersamaan kita yang lebih kuat itu terwujud. Mari izinkan Tuhan untuk menerangi hati kita. Menolong kita melepaskan gantang-gantang kebencian. Meskipun itu butuh waktu, tidak serta-merta, tetapi mari kita percaya Tuhan yang menghendaki kita menuruti firman-Nya, menghendaki kita sinarnya itu menerangi hati kita, adalah Tuhan yang mengerjakannya. Apa yang tidak mungkin dibuatnya menjadi mungkin dalam kehidupan kita. Selamat saling mengasihi. Selamat merajut kebersamaan yang lebih kuat di Gereja Isa Al-Masih Pontianak. Tuhan Yesus memberkati kita.